secara psikologi, secara psikis, ada dua beda antara lu di PHK sama lu cuman dirumahin nggak punya gaji. Kalau udah di PHK berarti udah nggak punya pekerjaan. Dan kalau udah nggak punya pekerjaan, nggak mungkin ada kesempatan untuk bisa lagi dapat gaji ke depannya. Tapi kalau dia dirumahin, mungkin untuk sementara waktu dia nggak terima gaji, tapi dia masih punya pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama Update, bersatu belajar memahami. Nah, hari ini kita mau sharing-sharing sama temen gue juga. Ini udah tersambung juga di sini. Namanya Muhammad Irfansyah Siregar. Sehat, Pan? Halo, bro. Alhamdulillah. Gimana kabar? Di rumah aja ya? Bosan gila. Udah berapa hari di rumah? 2 minggu ini. Oh, dua minggu ya? Ini Iya. benar-benar nggak keluar rumah atau tetap keluar? Maksudnya kayak untuk kerjaan kantor atau memang misalnya Tetap. KTM atau gimana? Tetap masih ada kayak ke kantor, masih ada sidang. Cuman sebenarnya udah minim banget lah dibandingin 2 minggu terakhir. Gitu. Oke. By the way, ini Muhammad Irfansyah ini apa dipanggilnya Irfan ya? Irfan aja ya. Irfan. Irfan ini teman gue dari SD, kita di Al-Azhar ya, di Al-Fus sampai SMA. Yoi. Terus biarpun kuliah sama kerjanya nggak bareng, tapi tetap silaturahmi ya, alhamdulillah. Wah, itu harus ya. Sekarang Irfan ini sekarang sebagai, kalau nggak salah, sebagai konsultan hukum ketenagakerjaan ya. Benar nggak, Pan? Yoi. Betul, bro. Di kantor sendiri atau gimana, Pan? Kalau soal kerja sih, gue kerjakan sama bokap kan gitu. Nah, cuman emang kerja sebagai konsultan hukum, cuman emang kita lebih spesialnya ke tenaga kerjaan gitu. Jadi kalau soal buat ke hukum yang lain sih, maaf ya, gue kurang bisa bantu gitu. Nggak apa-apa. Yang penting kan kita saling belajar nih. Yoi. Nah, hari ini temanya mau sharing mengenai dampak COVID lebih ke tenaga kerjaan. Karena lo sendiri kan memang ahlinya di bidang itu ya, Van. Dan mungkin bisa sharing sih ke kita sebenarnya tuh nanti buat teman-teman yang mungkin gue juga turut prihatin ya dalam kondisi seperti ini ya. Semua orang sih memang kita secara ekonomi lagi turun ya. Kalau kemarin sih kan dolar tuh ya naik, terus banyak mall-mall yang juga tutup, kantor yang harus dirumahin, terus sekolah-sekolah juga segala macam, jadi ojol-ojol yang memang kekurangan order dan sebagainya. Tapi nggak tahu deh, Van, lo sempat lihat berita nggak, Van? Di berita sih gue lihat di Kompas Finance ya, tanggal 9, katanya ekonomi Indonesia mengalami drop kan sejak bulan Maret, tapi rupiah tuh sempat menguat sekitar 370 poin. Itu tanggal 9 April sih. Dan katanya dari IMF ya, bilang Indonesia itu salah satu negara di Asia yang tahan resesi pandemi corona. Nggak tahu sih, benar nggak sih, Pan? Menurut lo? Kalau soal ekonomi sih gue masih bingung ya. Sebenarnya kalau dibilang hancur sih sebenarnya semua hancur juga ya. Maksudnya dari seluruh dunia ya. Karena kan sampai akhirnya pemerintah juga mengalokasikan APBN gitu kan untuk semuanya untuk penanggulangan COVID kan gitu. Jadi nggak emang akhirnya lebih fokus lagi kepada pembangunan buat sementara ini gitu. Mungkin sampai akhir 2020 kali gitu. Tapi kalau buat soal IMF itu sih gue belum baca tuh beritanya kalau yang itu. Cuman emang tadi pagi kalau soal tentang katanya ada orang-orang yang di PHK sih, iya gue sempat nonton di TV tuh waktu Menaker ngomong itu di Metro TV. Itu kalau denger tadi tuh, kalau saat ini kan sekarang jam 5 kurang 15 lah ya. Tadi sekitar jam berapa gitu dapat info di Line Today, di berita kalau katanya positifnya itu sekarang se-Indonesia itu 3.842 ya, yang sembuh 7%, yang meninggal 9%, jadi lebih tinggi nih
kemarin kalau nggak salah tuh 8% ya sebelum diupdate hari ini. Yang dirawat tuh paling banyak sih, ada 84%, 3 ribuan. Iya. Tapi lihat yang meninggal tuh 9% ya. Nah ini karena begini kan artinya terus nambah terus nih ya. Itu kan pasti dampaknya ke ekonomi gila-gilaan tuh bro. Maksudnya kayak mau pemerintah, swasta pasti kena ya. Nah ini gue nggak tahu sih, ya pasti lo udah denger juga gitu kan, kayak nggak cuma startup tapi juga perusahaan-perusahaan lainnya kayak Ramayana itu melakukan PHK tuh kan. Udah nggak sih apa itu sebenarnya gue bingungnya gini, buat sebuah perusahaan mungkin ya bisa dibilang yang cukup bukan dibilang startup ya, itu dia punya persiapan ketika kondisi seperti itu at least buat 3 bulan lah. Jadi tidak langsung melakukan PHK. Memang sih kondisi perusahaan kan beda-beda ya. Nah, itu sebenarnya hal yang wajar nggak sih Pan? Atau gimana sih Pan? Menurut dari sisi pandang lo nih? Kalau yang gue bisa lihat sih adalah wajar apa enggak itu karena kan memang cash flow-nya itu tergantung daripada bisnis kan gitu. Nah kalau akhirnya sekarang bisnisnya nggak ada sama sekali, ya akhirnya nggak ada duit yang masuk, nggak ada yang bisa dibayarin gitu. Apalagi ini udah mau menjelang THR kan, dimana biasanya banyak perusahaan atau industri itu yang nambahin jumlah barang yang harus dijual atau jumlah jasanya demi buat nutupin THR-nya gitu. Iya benar juga sih. Emang sih sebenarnya kayak kemarin mungkin di berita itu tulisannya kayak 1, berapa juta orang lah katanya udah di PHK. Cuman ternyata kan dari 1, berapa juta itu ada berapa ratus ribu yang beneran di PHK atau ada 1,1 jutaan orang yang dirumahin gitu kan. Nah, cuman kan sekarang prinsipnya antara di PHK sama dirumahin itu kan 2 hal yang berbeda. Kalau orang beneran di PHK, berarti dia udah nggak punya pekerjaan. Tapi kalau dia dirumahin, dia masih punya pekerjaannya. Oke. Tapi tidak digaji. Nah, kemungkinan nggak digaji karena nggak adanya uang dari si perusahaan itu. Cuman kan secara psikologi, secara psikis ada 2 beda antara lu di PHK sama lu cuman dirumahin nggak punya gaji. Kalau udah di PHK berarti udah nggak punya pekerjaan. Dan kalau udah nggak punya pekerjaan, nggak mungkin ada kesempatan untuk bisa lagi dapat gaji ke depannya. Benar. Tapi kalau dia dirumahin, mungkin untuk sementara waktu dia nggak terima gaji, tapi dia masih punya pekerjaan. Gitu loh. Nah, kan kalau orang nggak punya kerja, stres kan bro? Ya, pastilah. Dan habis itu akhirnya dia juga nggak bisa mikir yang jernih gitu. Dan kalau yang orang tadinya biasa kerja rutin, habis itu tiba-tiba ya di PHK, terus habis itu harus bikin usaha baru, kan juga nggak mungkin. Apalagi di keadaan yang kayak gini gitu, yang memang mungkin dia dari dulunya tuh belum pernah terpikir atau mungkin mengetahui dia punya bakat terpendam gitu misalnya. Nah tapi kalau orang yang dirumahin, ya sementara ini dia masih punya pekerjaan walaupun belum tahu tentu kapan bisa dapat lagi gaji yang seperti biasanya gitu loh. Tapi at least minimal namanya pekerjaannya dia masih punya gitu loh. Berarti bisa dibilang ya antara PHK ataupun dirumahkan ya sama-sama nggak ada yang baik ya, bukan pilihan yang terbaik malah di kondisi seperti ini ya. Tapi gue mau ngomongin dari sisi apa ya, dari sisi karyawan lah. Gue juga kan karyawan ya dari perusahaan swasta. Sebenarnya apakah langsung melakukan PHK seperti itu atau memang dirumahkan itu, apakah langsung tindakan ekstrim nggak sih Van? Atau memang sebenarnya ada langkah sebelumnya yang memang dilakukan seperti melakukan penghematan dan sebagainya? Apakah memang langsung melakukan ekstrim seperti itu? Itu suatu hal yang wajar atau enggak sih? Karena kan memang ya shock lah gitu kan pasti kan setiap pekerja ya yang mendapat kabar seperti itu. Ya kalau dibilang tindakan ekstrim apa enggak sih, itu tergantung dari sudut pandang mana dibilangin kayak gitu kan. Cuman masalahnya sekarang si perusahaannya juga nggak punya
pilihan gitu. Tapi kan misalnya suatu perusahaan harus ngelakuin PHK. PHK itu duit loh sebenarnya. Maksudnya si perusahaan sendiri harus nyiapin budget. Dan nggak mungkin segampang itu dia tiba-tiba bilang, lu gue PHK ya, gitu. Nggak mungkin, karena ada hak yang harus diterima sama si karyawannya ketika dia di PHK, gitu. Nah kalau dalam keadaan gini, dia aja nggak mampu nih bayar gaji, apalagi dia bayar pesangon. Iya. Iya kan? Nah terus habis itu dia nggak mampu nih bayar pesangon, terus dia mau ngutang. Masa lagi kayak gini, dolarnya lagi juga, nilai tukarnya juga tinggi banget, terus dia ngutang. Yang ada mau bikin cepet bangkrut, kan yang ada akhirnya kayak begitu gitu loh. Makanya ya lebih baik sih pilihannya dirumahin aja gitu. Makanya kalau gue bilang apakah emang udah banyak banget orang yang di PHK, gue rasa sih belum sampai di titik itu gitu loh. Karena memang semua ini sampai sekarang masih nunggu gitu. Sebenarnya titik tertingginya PHK menurut bayangan lo, apakah itu terjadi sebelum Lebaran atau malah setelah Lebaran? Karena kan buat perusahaan-perusahaan pasti kan mengeluarkan biaya lebih besar ya dengan THR dan sebagainya. Malah sampai ada yang gue dengar Twitter, ada yang bilang gini, Van, stop dikeluarkan dong, karena kan mungkin karyawan ya, dia bilang, karena kan ini kejadian pandemi ini baru berapa bulan gitu, sedangkan kita kerja udah berapa bulan lebih lama gitu loh. Maksudnya dalam 1 tahun 12 bulan mereka udah udah kerja 9 bulan gitu kan, 9 bulan, terus 2 bulan ini karena pandemi akhirnya nggak dapat THR gitu kan dan sebagainya. Jadi kayak nggak tahu ya, ini mewakili suara-suara teman-teman mungkin yang di luar sana yang masih berstatus karyawan ketika dengar pengurangan dan THR tidak dibagi dan sebagainya sih. Di satu sisi benar sih, memang THR itu menurut PP 78 itu adalah suatu kewajiban gitu. Cuman sekarang kalau buat bayar gajinya aja ngap, apalagi menuhin yang itunya kan gitu loh. Dan habis itu misalnya mau dibuat jadi perselisihan gitu sama si pekerjanya, udah kelamaan prosesnya, diselisihin, terus habis itu mau dibawa sampai ke pengadilan, ya hakimnya juga susah memutus pas misalnya di pengadilan mau dibilang, oh ya udah harus tetap bayar. Nah, hakimnya juga tahu kondisinya pada saat bulan-bulan ini orang nggak ada produksi, nggak ada usaha gitu loh. Terus habis itu mau dibilang hati nuraninya tetap bayar gitu ya, bangkrut benar perusahaannya. Makanya sih sebenarnya kalau misalnya sekarang dibilang orang ya bagusan gimana keadaannya, nggak ada yang bagus gitu. Cuman ya kalau misalnya ternyata ada perusahaan yang bilang ya udah kita kurangin dulu ya gajinya gitu, ya minimal dia masih ada modal buat buat beli bahan-bahan bertahan hidupnya lah gitu, walaupun kita nggak tahu sampai kapan gitu. Karena memang nggak ada yang mau buat ngebayarinnya kurang. Betul sih. Kalau tadi sempat lihat kan kata lo 1,2 juta pekerja ya, iya. Dari sekitar 74 ribuan perusahaan di Indonesia tuh 13% kena PHK dan sisanya paling banyak dirumahkan ya. Artinya nggak banyak yang dilakukan PHK tapi masih dirumahkan, tapi tidak terima gaji tadi ya. Itu bisa dibilang kan katanya ada yang beda-beda ya, ada yang sampai habis Lebaran, ada yang mungkin sampai Juni, nggak jelas gitu kan. Nanti bingungnya itu sih ya dampaknya buat semuanya sih, semua orang yang terutama pekerja. Tapi kalau ngomongin dari sisi perusahaan, apakah perusahaan itu nggak bangkrut gitu? Maksudnya kok malah dia PHK? Kayak tadi lo bilang kan harus mengeluarkan dana, padahal kan dirumahkan aja gitu. Sehingga kan ketika pandemi mudah-mudahan ini selesai, jadi ketika udah siap bekerja ya nggak usah ada hiring dan sebagainya lagi gitu kan. Kok maksudnya opsinya mana nih yang lebih bagus? Apakah sebuah perusahaan itu baiknya mem-PHK-kan dulu gitu kan? Atau memang dirumahkan aja sebenarnya? Karena ngelihat kondisi pandemi ini kan nggak jelas sih sampai kapan. Kalau dirumahkan nih berarti nggak ngegaji, tapi nggak ketika nanti pandemi sudah udah mereda, itu perusahaan masih memiliki karyawan gitu kan, walaupun tidak mengeluarkan biaya ya selama dirumahkan. Kalau yang PHK kan dia harus ngeluarin lebih nih Van, lihat gitu kan, ngeluarin lebih, padahal kan sebenarnya kalau bisa dibilang masih butuh ya.
Itu sebenarnya dari sisi perusahaan tuh baiknya gimana sih Pan melihat ini gitu kan, apa yang harus dilakukan, apa dirumahkan atau di PHK? Sebenarnya kalau dari sisi perusahaan sih tuh tergantung dari jumlah pekerjanya juga ya. Maksudnya kalau misalnya ternyata memang apa namanya ternyata pekerjanya juga masih banyak yang kontrak, dan terus memang kontraknya itu juga udah nggak jauh misalnya ya dari jangka waktunya, ya kemungkinan mereka lebih baik memikirkan untuk ya udah gue selesaiin dulu deh yang kontrak-kontraknya gitu. Karena kalau kalau nanti akhirnya kontrak itu apa sampai selesai dan mereka tuh lupa buat buat apa namanya tuh ngakhirin hubungan kerjanya, terus akhirnya berlanjut masuk lagi ke hari pertama, kan otomatis itu orang-orang kan jadi pekerja tetap kan gitu. Nah kalau mereka udah jadi permanen, apa namanya kewajiban untuk ngakhirin hubungan kerjanya lebih 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 sulit lagi dibandingin kalau mereka statusnya masih masih kontrak gitu. Nah makanya akhirnya iya, tapi kalau misalnya mereka masih statusnya kontrak, ya waktu diputus kontraknya tinggal bayar sisa gaji gitu loh. Nah cuman sekarang kan makanya kita nggak tahu yang di berita itu, yang di PHK itu yang statusnya apa gitu. Yang dibilang itu semuanya cuman ini aja, cuman garis besarnya gitu, tanpa dibedah lagi lebih jauh siapa sih gitu yang hubungan kerjanya apa sih gitu, yang emang orangnya kerja di bidang apa, kan nggak dibilang sama kementerian terkaitnya gitu. Gue takut nyinggung orang soalnya ntar dibilang hoax masuk polisi lagi. Iya janganlah, kita kan di sini maksudnya kan sharing ya, berbagi. Iya. Nah ini apa ya Ban? Berarti bisa dibilang, kalau gue mau nanya deh, sebenarnya nanti kalau buat teman-teman yang sekarang dirumahkan atau memang ada perusahaan yang akan berencana akan merumahkan karyawan-karyawannya, itu possible nggak sih kayak yang dirumahkan tuh tiba-tiba dapat PHK? Secara possibility ya, apakah perusahaan tuh udah dirumahkan terus tiba-tiba misalnya udah 2 bulan nih sampai Lebaran masih begini juga nih kondisi, malah makin parah, amit-amit ya, itu apakah ada kemungkinan karyawan tersebut kena PHK kalau misalnya katakan karyawan tetap gitu ya? Kemungkinan sih bisa-bisa aja untuk apa namanya, apakah itu bisa terjadi apa enggak. Cuman masalahnya kan sekarang yang harus kita lihat di tengahnya, seandainya memang mereka di PHK, apakah haknya tuh dipenuhi atau tidak gitu. Jangan sampai orang di PHK tapi nggak dikasih haknya. Nah itu yang jadi masalah. Walaupun dia mau kontrak maupun mau tetap, nah kan sama aja dua-duanya. Kalau misalnya di PHK tetap harus ada yang dibayar gitu. Nah kalau memang ternyata beberapa waktu ke depan ini ternyata mereka tuh tetap di PHK, ya udah gitu, minimal hak-haknya itu terpenuhi aja. Hak-haknya itu apa aja sih sebenarnya kalau ketika di PHK selain pesangon? Jumlahnya berapa sebenarnya sih? Gue juga kurang tahu kan. Kadang-kadang setiap perusahaan beda-beda, tapi rata-rata biasanya berapa sih Pan? Kalau kena PHK tuh haknya apa aja sih yang dikasih? Tergantung dari masa kerjanya sih bro. Maksudnya kalau emang ternyata dia tuh udah kurang dari setahun, udah lebih dari setahun gitu-gitu, itu masing-masing tuh beda-beda gitu loh. Dan kalau misalnya udah lebih dari 10 tahun, itu juga hitungannya beda lagi gitu. Maksudnya makanya kan semuanya itu hitungan masa kerja, dan ada yang mereka terima tuh ada uang pesangon, ada uang penghargaan masa kerja gitu. Nah, tapi kalau uang pesangon itu maksimalnya di angka 10. Maksudnya angka 10 tahun, habis itu ke atasnya tuh udah hitungannya tetap 9 dapatnya, 9 bulan. 6 bulan. Tapi kalau uang penghargaan masa kerja itu mulainya dari masa kerja dia 3 tahun gitu. Jadi kalau masa kerja dia 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 gitu, dia dapatnya 2 bulan. Oke. Tapi kalau dia masa kerjanya 6 tahun lebih tapi kurang dari 9, dia dapatnya 3 bulan. Nah, itu kelipatannya berlaku 3 sampai ke 24 tahun kalau nggak salah. Maksimal 24 tahun ya. Iya, maksimal 24 tahun masa kerja. Nah, itu yang masih bisa berubah, tapi itu juga tergantung alasannya ya, gitu. Karena masing-masing tuh
punya perhitungannya masing-masing, bisa dapat yang 2 kali pesangon gitu, tapi bisa dapat 1 kali gitu. Tapi kalau untuk penghargaan masa kerjanya sih, kalau yang lain dapatnya sama 1 kali. Oke. Kalau ngelihat kemarin teman-teman yang kan kita bentar lagi mau puasa nih, masuk bulan puasa, terus ya nanti bulan Mei kan tanggal 20-an itu kan lebaran ya. Kalau teman-teman yang terkena PHK mungkin pas bulan puasa, awal-awal puasa atau sebelum puasa, itu dapat THR itu sebuah hak nggak sih untuk yang kena PHK, atau memang ini sebagai ya kebijakan dari perusahaannya aja gitu? Itu sih yang kayak tadi gue bilang sih bro, sebenarnya kalau emang duitnya ada sih pasti dibayarin gitu. Cuman kalau duitnya nggak ada, terus gitu. Gimana? Itu doang sih. Iya, makanya kalau ternyata harus ditangguhin sementara waktu, mendingan itu ditangguhin atau itu tetap ngotot buat dibayarin gitu. Iya sih. Tapi secara perusahaan nih Pan, kayak kita bilang startup ataupun yang non startup lah gitu ya, yang udah berjalan di atas 5 tahun, 10 tahun, itu sebenarnya emang pastinya memiliki dana cadangan untuk PHK dan sebagainya kan? Iya nggak sih? Kalau dana cadangan buat PHK apa enggak, biasanya mereka ngebudgetin dulu nih, kira-kira misalnya berapa orang yang emang ditargetin buat di PHK. Terus habis itu kira-kira dari berapa orang ini masuk nggak nih budgetnya. Nah, kalau ternyata kalau perusahaan banyak yang dari PMA gitu, biasanya mungkin dari holdingnya ya ini nyiapin duit juga gitu. Maksudnya kayak oke deh nih kita siap buat bayarin misalnya budgetnya berapa juta dolar gitu, atau misalnya berapa miliar gitu. Nah ya udah, nanti tinggal dihitung deh kira-kira masuknya nih budgetnya buat berapa orang gitu-gitu. Itu doang sih yang mereka ini. Cuman kalau misalnya apakah duitnya yang sekarang itu udah disiapin atau belum sih, jarang ya. Jarang bro. Nah terus buat teman-teman nih, kalau yang memang udah dirumahkan atau ya memang kalau dirumahkan ya memang kan dia nunggu kabar selanjutnya ya dari perusahaan kapan dia bisa kembali lagi aktif bekerja. Kerja lagi. Kalau yang sudah di PHK kan artinya mereka harus mencari lagi kan kondisi seperti ini kan agak sulit ya Van, mencari kerja gitu ya. Semua bisa dikatakan lagi nge-freeze karena ekonomi perusahaannya nggak berjalan dan sebagainya. Kira-kira ada solusi nggak Van biasanya buat teman-teman yang setelah PHK, mungkin dari pengalaman lo atau mungkin dari yang lo tahu gitu kan, orang biasanya kalau udah PHK tuh ada pembinaan gitu nggak sih yang diterima oleh pemerintah atau lembaga lainnya? Biasanya sih kalau keadaan ini lagi normal gitu, nggak lagi dalam keadaan terpaksa kayak gini sih, dan biasanya tuh ada program, maksudnya perusahaan melakukan program PHK gitu, biasanya ada beberapa perusahaan tuh yang nyiapin training gitulah, maksudnya persiapan kalau misalnya mereka di PHK mau bisnis apa gitu-gitu. Itu tuh ada yang disiapin. Cuman kalau misalnya buat yang sekarang ini, baiknya sih balik ke alam ya, maksudnya entah mereka bercocok tanam gitu atau ngapain, karena memang kita nggak tahu nih ke depannya gimana, apakah emang kita bisa bergantung terus keluar atau emang seharusnya itu kita masih bisa bergantung sendiri. Ya minimal kalau kita bercocok tanam, kalau misalnya di rumah ada lahan ya masih bisa buat penuhin lah kebutuhan sehari-hari gitu ya, daripada harus beli kan gitu. Itu doang sih yang bisa gue bilang. Iya, atau ikut-ikut kayak kursus online gitu ya, yang harganya masih terjangkau lah ya, gitu. Iya, kalau enggak kan tinggal lihat YouTube sebenarnya. Buat kursus-kursus ya. Kan kayak lu dulu belajar Google Analytics kan dari YouTube ya kan. Gitu. Iya sih, asli. Makanya tinggal kemauan doang. Iya. Betul. Nah, kalau gue dengar sih kan hari ini tanggal 11 ya, katanya peresmian kartu prakerja yang sempat ketunda katanya baru rilis. Sempat lihat nggak Van? Nggak salah tuh websitenya prakerja.go.id ya. Gue belum lihat banget sih, belum ngeh banget itu sebenarnya. Cuman kalau lihat Instagramnya kan ada caranya tuh ya, buat teman-teman yang katanya kena corona di PHK, maksudnya karena corona dari PHK itu bisa mencoba ke prakerja. Ini kan sebenarnya buat
orang-orang yang baru lulus gitu kan, lulus kuliah dan STM itu buat bisa pendidikan lebih gitu kan, yang nantinya dibantu sama pemerintah katanya. Cuman di sini gue lihat websitenya ya, button daftarnya nggak ada ya nih. Lu lihat ini, coba buka nih, prakerja.go.id. Apa yang layar gue doang ya? Go.id ya. Iya, prakerja.go.id. Oh, ini berarti di bawah oh, tapi bukan di bawah Jakarta doang kan ya? Kayaknya sih enggak sih. Tadi gue juga baca-baca berita, katanya sih ini buat semua sih, termasuk yang kena PHK karena kondisi corona. Katanya peserta kartu pekerja akan terima duit sekitar 3,5 juta katanya. Jadi katanya sih itu ada biaya yang memang dibantu ya. Di sini yang gue lihat katanya sih di sini tuh, kalau lihat di CNBC Indonesia ini dia bilang peserta akan mendapatkan insentif sebesar 3,5 juta per orang, rinciannya 1 juta untuk bantuan pelatihan, 600.000 selama 4 bulan untuk insentif pelatihan, dan 150.000 insentif survei pekerjaan yang dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi katanya anggaran dari pemerintah udah cukup besar menggelontorkan ini jadi 2 triliun dikucurkan katanya untuk 5 juta 600 orang katanya. Ada sih gitu ya, jadi suruh daftar, terus nanti ada OTP-nya begitu-gitu, ada tes gitu, survei, nanti ada pelatihan atau setelah itu. Ini gue nggak tahu sebenarnya websitenya. Iya, kayaknya banyak yang akses nih. Kalau lihat Instagramnya sih, ini sih apa? Banyak yang standby ini katanya, nungguin kapan lagi bisa jadi isi katanya. Kayaknya orang lari ke situ ya. Mungkin ini servernya nggak kuat gitu kan, biasa namanya. Ya mungkin kemarin juga kepepet kan gitu, jadi prosesornya kurang kuat kali ini bro, kayak begini. Iya. Ini kalau dilihat nih katanya, Hai Min, katanya hari ini ada pendaftaran kartu prakerja ya. Apa namanya? Kok di laman web nggak ada menu pendaftaran, ada di bagian mana? Jadi kalau ngeliat gambar di Instagram itu, dia ngasih screenshot, ada buttonnya tuh di bawah kata ini, kata siap dari sekarang tuh, hashtag yang warna biru tuh kalau dibuka halaman homenya. Cuma kok hilang ya? Apalagi bermasalah gitu ya. Ini untuk daftarnya hilang. 22 biasa jam emang suka gitu bro, maksudnya trafficnya terlalu tinggi gitu. Kayak macam flash sale ya. yo macam apa namanya, e-commerce kalau lagi pada 12 ya kan. Iya, mungkin tengah malam ya. Nungguin diskonan. Nah ini sama, mau daftar habis itu jebol ya kan. Iya, tapi selain yang lo tahu dengan prakerja ini, kartu prakerja ini, lo sempat tahu info-infonya apa memang sebenarnya ngebantu sih untuk orang yang kena PHK atau gimana? Sebenarnya kan kalau memang ternyata mereka diberikan pelatihan, pertanyaannya apakah pelatihannya itu emang udah tepat guna untuk si orang yang diajarin yang diajarin atau enggak gitu loh. Kalau akhirnya ternyata nanti enggak sesuai dengan minat dan bakatnya, akhirnya kan menjadi nggak maksimal. Gue mau nanya nih Van, gitu. Apa? Mau nanya juga nih Van, kalau misalnya banyak gak sih dari pengetahuan lo, kalau memang orang yang kena PHK, lantas berapa persen sih yang berhasil dengan membangun bisnisnya sendiri sebagai wirausaha, berapa yang memang amit-amit dia malah larinya ke kriminal dan sebagainya? Karena kalau ini udah meledak banget, itu kan pasti kan takutnya kriminalitasnya meningkat ya. Itu yang kita nggak harapnya sih. Jadi kan mau keluar rumah jadi lebih was-was, nggak cuma sama virus tapi juga sama kriminalitas gitu kan. Kalau dari pengalaman lo yang memang lo tahu gitu kan, sebenarnya ketenaga kerjaan yang kena PHK itu berapa persen sih yang memang mereka akhirnya berhasil menjadi seorang wirausaha, berapa persen yang memang larinya ke yang lainnya gitu kan? Gimana Van? Tentang efeknya setelah hubungan kerja berakhir sih gue tuh kurang dapet
informasi balik dari mereka ya bro ya. Banyak kan memang ya kalau kemarin kondisinya masih bagus sih, ada yang memang bisa kerja lagi di tempat lain gitu, ada yang memang akhirnya bikin usaha sendiri gitu, itu ada sih gitu. Cuman kalau mereka menjadi jadi hal yang kurang baik sih, gue belum pernah denger sih buat yang itu. Karena mereka juga kan orang berpendidikan ya, mereka juga punya pengalaman. Iya. Jadi mudah-mudahan juga tidak berpikir sampai yang negatif ya. Iya. Ya mudah-mudahan sih. Emang rata-rata sih yang baik mereka maupun yang kerjanya di kota maupun kerjanya yang di misalnya di daerah ya sama, maksudnya sama aja sih, mereka nggak sampai yang kayak harus nggak ada yang jadi ke arah negatif gitu sih, tetap karena kan mereka masih punya teman-teman gitu kan, masih punya ibaratnya grup WhatsApp yang sama-sama lah kena PHK atau gimana ya, sama-sama sharing gimana bikin ini, biasanya sih gitu updatean yang gue tahu sih jadinya. Mereka bikin komunitas sama teman-temannya untuk saling bantu. Iya. ngasih referensi juga ya biar mereka tetap bisa baik lagi bekerja gitu ya. Benar. Siap. By the way, sebelum akhir sesi ini ada yang mau lo share nggak Pan? Atau saran buat teman-teman yang kena PHK atau yang dirumahkan tuh mungkin bagaimana menyikapinya biar tetap positif, mungkin dari sisi agama, dari sisi profesionalisme, biar mereka yang mendengar di sini bisa hatinya lebih tenang lah gitu kan. Iya, kalau dari pesan dari gue sih sebenarnya ya sekarang sabar aja ya, maksudnya karena nggak cuma dari pekerjanya doang yang ngadepin keadaan ini, tapi dari sisi pengusahanya juga ngadepin gitu loh, karena memang baik pengusaha sendiri juga sebenarnya nggak ada niatan mau melakukan PHK atau menunda pembayaran gaji atau misalnya tidak membayar THR gitu, karena sebenarnya kalau yang gue lihat dari sisi pengusaha pun mereka tetap mau bisnisnya lancar, mereka tetap mau punya hubungan yang baik lah sama pekerja-pekerjanya gitu. Jadi ya kalau memang ternyata ada yang dirumahkan, ya udah terima aja dulu di rumah gitu loh. Maksudnya ya terkadang kan banyak orang yang kayak misalnya bilangnya sakit, padahal ternyata nggak sakit kan gitu. Nah sekarang dikasih kesempatan buat di rumah ya kan, bisa rebahan gitu kan. Kalau yang gue baca di sosial media, wah sekarang nih waktunya kita disuruh kerja rebahan dari rumah gitu kan. Ya udah nikmatin aja waktunya. Kalau emang bisa buat mendekatkan diri kepada yang maha kuasa, lebih mendekatkan diri ya kan gitu. Nah terus kalau emang yang ternyata diakhirin hubungan kerjanya sama perusahaannya, ya insya Allah pasti masih ada jalan lagi untuk dapat kerjaan yang baru, atau misalnya mungkin bisa buka usaha sendiri yang akhirnya bisa bikin lebih stabil ke depannya gitu. Itu sih. Amin ya rabbal alamin. Ini nggak cuman banyak sisi ya ternyata yang bisa kita ambil dari kejadian corona, dan sampai akhirnya dampaknya banyak gitu ya, yang sampai ada PHK, dirumahkan dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini kita bisa terus sama-sama saling tetap kompak walaupun harus social distancing, physical distancing, tapi bisa tetap jaga silaturahmi, belajar memanfaatkan yang ada, ambil hikmahnya bahwa mungkin rezekinya ada lebih dari yang kemarin. Betul. Mantap. Ya sebenarnya sih sekarang harus dinikmati sih bro, karena gimana ya, maksudnya kemarin itu dengan situasi yang kelihatannya sih kerjaan banyak banget ya, maksudnya terus kelihatan yang kayaknya emang sibuk banget gitu, terus kayaknya kadang-kadang kita juga lupa buat merhatiin diri kita sendiri gitu, yang dipikirin cuman wah kerjaan aja gitu, nggak emang yang ada pikiran buat mikirin diri sendiri gitu. Makanya sekarang dikasih waktunya gitu, maksudnya nggak perlu yang ngumpet-ngumpet gitu-gitu loh segala macam. Ya makanya akhirnya ya disyukurin aja lah apa yang ada. Yes, betul. Ini mungkin waktunya kita buat lebih mensyukuri juga ya sama hidup, bahwa hidup itu nggak cuma sekedar bekerja, walaupun memang pekerjaan itu juga penting karena untuk mencukupi hidup, tapi mungkin rezeki itu datangnya
nggak cuma dari kerjaan tapi juga dari yang lain, karena kan ada kesehatan, ada kebahagiaan itu yang memang nggak didapat dari ketika kita bekerja ya. Iya. Subhanallah, sangat islami ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan atau yang mau diceritain? Cukup bro, cukup. Mantap. Ya wis, kalau begitu kita akhirin sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang nonton atau yang dengar. Dan terima kasih buat sahabat gue Muhammad Irfan Siregar. Tadinya kita pengen ngobrol langsung, cuman ya karena social distancing dan sebagainya kita manfaatin media yang ada. Ini juga udah alhamdulillah bisa lihat langsung, bisa silaturahmi, ngobrol, dan juga sharing hal yang bermanfaat buat teman-teman yang dengerin. Siap, makasih banyak Irfansyah. Sama-sama bro. Sehat terus ya, salam buat keluarga. Oke, siap bro, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.